Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata waddama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghi wala atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu masyaallah muslimin jamaah masjid Jamaah Sepadan yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita dianugerahi Allah nikmat sehat. Alhamdulillah kita sehat fisik kita sehat iman kita, dan kita sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi ada yang bertanya, Japri bertanya apakah vaksin meningitis yang dipakai untuk haji dan umroh itu aman. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa alhamdulillah vaksin yang diberikan untuk calon jamaah haji dan umroh itu memiliki sertifikat halal. Jadi yang dipakai di kantor KKP ini, kantor kesehatan pelabuhan, itu adalah vaksin yang memiliki sertifikat halal. Memang kontraindikasi untuk ibu hamil itu tidak boleh divaksin menggunakan vaksin itu karena kata dokter yang bertugas, vaksin meningitis yang dipakai sekarang standar dipakai adalah vaksin aktif. Nah, ini tidak boleh diberikan untuk ibu hamil. Tetapi apakah kemudian ibu hamil tidak boleh umroh? Boleh. Nah, monggo nanti konsultasi dengan dokter, termasuk bagaimana mendapatkan dispensasi untuk bisa berangkat umroh tanpa vaksin meningitis. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa saat yang lalu di sebuah WA Group ada seorang dosen di perguruan tinggi di Jogja di sebuah WA Group, dia mengatakan bahwa beliau kecewa, jadi beliau curhat, beliau kecewa dengan kondisi di negara kita karena sangat jarang ada vaksin halal. Beliau mengatakan kita ketinggalan jauh dengan Malaysia. Beliau mengatakan kemarin saya pelatihan di Malaysia karena beliau dulu S3-nya di Cina, belajar tentang herbal. Kemudian ikut pelatihan di Malaysia, beliau dapat informasi bahwa semua vaksin di Malaysia itu halal. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan saya kecewa dengan negara kita ini, kenapa vaksinnya tidak jelas status kehalalannya. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu semua vaksinnya halal. Nah, saya kok risih. Nah, karena risih kemudian saya sampaikan bahwa mohon maaf Mas dosen, Malaysia itu tidak punya pabrik vaksin. Kula ambali Bapak Ibu, Malaysia itu tidak punya pabrik vaksin. Nah, lalu untuk memvaksin warga negaranya mereka masih impor dari Bio Farma Bandung. Itu artinya apa? Jadi kadang-kadang kita sangat keras dengan negara kita, kemudian sangat percaya dengan negara yang lain dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan materi kita beberapa pekan yang lalu. Kemarin Kamis yang lalu kita sudah bahas hoax pertama mengenai vaksin, bahwa vaksin katanya mengandung bahan kimia berbahaya sehingga kemudian dianjurkan untuk tidak divaksin. Nah, Bapak Ibu,
sekali lagi kalau vaksin itu berbahaya maka mustahil dipakai di 193 negara. Nah kalau kemudian ada ahli vaksin yang katanya ini mantan direktur NIH, yaitu James R. Shannon, kemarin kita bahas James R. Shannon yang katanya mantan direktur NIH, National Institute of Health di Amerika, mendeklarasikan, menyatakan bahwa satu-satunya vaksin yang aman adalah yang tidak pernah digunakan. The only safe vaccine is one that is never used. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang ketika mendapat berita begini kita galau. Ini katanya tahun 2003 James R. Shannon, ini Dr. James R. Shannon pidato di WHO mengatakan bahwa satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. Nah Bapak Ibu, kewajiban kita ketika ada berita aneh adalah tabayun atau cari informasi. Nah setelah kita tabayun ternyata kita menemukan data bahwa ternyata tidak pernah ada direktur NIH yang namanya James R. Shannon. Lalu siapa ini? Yang ada adalah James A. Shannon. James A. ini Augustine Shannon. Nah dia lahirnya 9 Agustus 1904 dan meninggalnya 20 Mei 1994. Jadi mustahil pidato di WHO tahun 2003. Masuk bangkit dari kematian, pidato terus mati lagi, nggak mungkin. Nah kemudian, apakah semua bahan kimia berbahaya? Tidak. Memang Bapak Ibu yang namanya sodium chloride, panjenengan nate nggih sengaja menelan sodium chloride? Nate nggih? Niku napa to niku? Sodium chloride-nya garam dapur. Sodium kan natrium, NaCl. Nah NaCl garam dapur itu adalah bahan makanan berbahaya. Sebagaimana vetsin itu adalah bahan makanan berbahaya kalau kita konsumsi 5 kg sehari. Kemudian kalau yang disebut-sebut adalah merkuri yang dipakai sebagai anti kontaminan pada vaksin. Ini merkuri kan kadang diistilahkan sebagai timerosal. Maka beberapa orang mengatakan merkuri itu berbahaya karena di Jepang pernah kejadian ada perusahaan namanya Chiso di Jepang membuang limbahnya di Teluk Minamata, membuang limbah merkuri, kemudian banyak ikan yang tercemar dengan merkuri, kemudian di dalam tubuh ikan itu terakumulasi merkuri, kemudian para nelayan melaut, kemudian menjala niku napa? Jolo niku bahasa Indonesia napa? Menjaring ikan, kemudian dimakan mentahan, sarapnya kena. Nah Bapak Ibu mohon maaf, kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang dibuang di Teluk Minamata itu adalah metil merkuri, sedangkan yang dipakai di vaksin adalah etil merkuri. Metil dan etil itu dua makhluk yang sangat berbeda. Kemarin kita sudah bahas bedanya di mana. Nah, metil merkuri itu paruh waktunya lama, 8-9 bulan. Nah, kalau etil merkuri itu hanya 2-3 hari. Dan penggunaannya sangat sedikit sekali. Hanya setara 6 mikrogram per kilogram bobot badan per minggu. 6 mikrogram per kilogram itu 0,6 per 1 juta. 6 per 1 juta gram, gitu niku. Kan 1 kilo itu kan 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan 1 juta miligram. Nah kalau 1 gram itu kan berarti 10.000, bukan 10.000. Niku pinten niku, nule pinten niku. Mau nule karena banget pokoknya niku. Itu amat sangat kecil, orang menyebutkan sebagai makhluk gaib, kan nggak kelihatan. Sangat kecil, maka diyakini aman. Ya. Kemudian, nah ini yang kemarin sempat kita bahas agak rame, Bapak Ibu, di sebuah vaksin, di kemasan sebuah vaksin itu ada keterangan dibuat dari diambil sampelnya dari, bukan sampelnya, bahannya dari aborted fetus. Fetus itu apa? Ini ada Mas Dokter Fauzan, teman SMA satu angkatan di SMA 1. Fetus itu apa? Janin. Nah kalau aborted fetus apa? Bukan janin yang digugurkan, tetapi janin yang gugur. Nah kalau di belakang ada by, aborted fetus by something, maka fetus yang janin yang digugurkan oleh sesuatu. Nah kalau aborted fetus, ini maknanya adalah janin yang gugur. Ini past time, sudah kejadian. Kenapa gugur? Karena rubella misalnya. Nah
kalau seorang wanita hamil di dalam tubuhnya ada rubella sampai jumlah tertentu, maka kalau hamil nanti akan gugur. Hamil lagi, gugur lagi, hamil lagi, gugur lagi, hamil lagi, gugur lagi, dan seterusnya. Maka diyakini, kalau berulang-ulang gugur begitu, maka diyakini di janin itu ada kuman rubellanya. Nah, kuman rubellanya diambil dari situ, bukan dari yang lain. Dan ngambilnya itu bukan kemudian janinnya digiling, diperas, itu tidak begitu. Ini kadang-kadang kita menganalogkan begini, Bapak Ibu sepindah malih, apakah kita punya tetangga atau teman yang keringatnya bau? Ada. Kenapa bau? Syukuran jazilan. Terus Mbak Nun. Kenapa keringatnya bau? Karena di ketiak itu ada bakteri yang mengeluarkan senyawa aromanya bau. Nah, kalau ke dokter untuk treatment aroma tubuh, maka dokter akan mengambil spesimen atau mengambil sampel. Sampel apa? Sampel bakteri. Dari mana? Dari ketiak orang tadi. Bukan dari ketiak ayam, tikus, tidak. Ya dari orang tadi itu. Apakah orangnya dicoes ketiaknya? Tidak. Cukup diambil sampel keringatnya saja. Sama juga dengan janin ini, tidak kemudian janinnya digiling, bukan nganten niku. Maka saya kadang-kadang kita salah terjemahan, kemudian berapi-api menjelaskan yang padahal itu tidak benar. Kemudian Bapak Ibu, barangkali kita pernah mendengar bahwa vaksinasi adalah konspirasi global. Bahkan disebut konspirasi Wahyudi, negara Yahudi. Katanya vaksinasi adalah konspirasi Yahudi untuk melemahkan generasi Islam, generasi muda Islam. Bapak Ibu yang pangapunten, teori konspirasi itu ternyata pertama kali muncul itu bukan di Indonesia, tetapi malah di Inggris. Kita ingat perang dunia kedua, Inggris itu kalah perang, negaranya hancur. Nah kemudian mereka membangun lagi negaranya, bahkan kemudian mendatangkan orang-orang dari negara jajahannya, dari Commonwealth, dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Nigeria, dari negara-negara Afrika, kemudian untuk membangun negaranya. Termasuk secara kesehatan mereka banyak yang kesehatan turun, kemudian beberapa dokter Inggris itu mendengar bahwa di Turki itu ada metode pengobatan yang canggih waktu itu, namanya vaksinasi. Nah maka kemudian beberapa dokter Inggris itu belajar vaksinasi di Turki. Nah kemudian setelah belajar mereka pulang ke Inggris kemudian mengembangkan vaksinasi di Inggris. Nah banyak orang yang tidak suka dengan itu kemudian menyebarkan informasi bahwa vaksinasi adalah konspirasi Turki untuk melemahkan orang-orang Inggris atau konspirasi Turki untuk mematikan orang-orang Inggris. Vaksinasi itu katanya isinya adalah senjata biologis katanya. Jadi teori konspirasi itu pertama kali bukan di negara Indonesia tapi malah di Inggris, konspirasi Turki. Nah, Bapak Ibu, saya pernah dapat tugas ikut hadir di Congress of Indonesian Diaspora di Los Angeles, California. Jadi dulu ketika sekolah saya dapat tugas dari KBRI London untuk mewakili orang-orang Islam di Inggris untuk hadir di konferensi di Los Angeles di Amerika. Kemudian waktu itu saya ketemu dengan Ustadz Syamsi Ali. Beliau kan memang orang Indonesia yang mukim di Amerika, kemudian dakwah di Amerika. Nah kami berdua ngobrol begitu, terus saya nanya ke beliau, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang teori konspirasi? Konspirasi tadi Yahudi atau konspirasi global begitu. Beliau mengatakan bahwa konspirasi itu adalah teori yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi kita ditakut-takuti dengan itu. Energi kita habis untuk ketakutan dengan itu, padahal itu tidak pernah ada. Maka kemudian Bapak Ibu, panjenengan yang jadi aktivis sinetron tentu tahu ini siapa. Ada yang tahu ini siapa? Ini siapa namanya? Aming. Kalau ini Irot, nek niki Adun. Kok apal? Mereka bertiga main di sinetron Dunia Terbalik. Bapak Ibu, saya tidak pernah nonton sinetron Dunia Terbalik. Saya hanya menemani ibu saya Mersani. Nah, saya jadi tahu ini. Ini Aming ini, komandannya si Iro sama Adun ini sering mengatakan ada konspirasi global. Ada manusia buatan nomor 1, manusia buatan nomor 2. Kalau Yuni itu nomor pinten niku? Yuni. Kalau si manusia burung merak, sinten niku. Jadi Aming ini menakut-nakuti anak buahnya dengan
teori konspirasi yang sesungguhnya tidak pernah ada. Nah ini sinetron ini sindiran untuk kita bahwa sebenarnya teori konspirasi itu sebenarnya tidak pernah ada, tapi kita ditakut-takuti dengan itu. Bapak Ibu, benarkah vaksinasi itu tidak ada di Amerika, di Eropa, dan seterusnya? Apakah benar tidak ada di Eropa, Amerika, dan Israel? Apakah benar vaksinasi adalah melumpuhkan generasi Islam? Dan apakah benar ini konspirasi jual beli obat dan seterusnya? Non sewu Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan vaksinasi tidak ada di Eropa itu dusta, ndobos, ngapusi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, saya dulu sekolah 3 tahun di Inggris. Kemudian teman mengatakan bahwa teman yang sudah mukim di sana mengatakan, Mas Anung, besok kalau mau membawa keluarga, anak-anak mau dibawa, tolong jangan lupa buku catatan vaksinasi anak panjenengan tolong dibawa. Karena kalau mau daftarkan sekolah anak jenengan ke sekolah formal di Inggris, pasti kepala sekolah akan bertanya riwayat vaksinasi anak panjenengan. Nah kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka tidak boleh sekolah di sekolah formal. Kenapa? Karena kepala sekolah, headmaster tidak mau menanggung risiko dituntut oleh wali murid yang lain karena mengizinkan anak yang tidak di cover vaksin kok diizinkan sekolah di situ. Jadi vaksinasi itu di Inggris itu wajib. Kalau kembali vaksinasi di Inggris itu wajib. Bukan tidak ada, wajib. Nah oleh karena itu kalau ada yang orang mengatakan tidak ada di Eropa itu dusta. Nah kemudian saya tertarik untuk nyari data di internet, ketemu. Bapak Ibu, panjenengan bisa menggunakan HP panjenengan? Mas Joko, sini ada wifi enggak? Ada. Nah, monggo nanti dicek gambar ini. Ini bukan buatan saya hanya copy paste. Monggo silakan menggunakan HP, bisa dilacak. Ketik saja menggunakan Google Image. Ketik ini, number of vaccines under 6 years old children. Jumlah vaksin untuk anak di bawah usia 6 tahun. Bapak Ibu, mari kita lihat ini yang paling kiri negara mana ini? Iceland. Iceland itu bahasa Indonesia apa? Islandia. Terus Swedia, Jepang, ada 11 macam vaksin. Israel, oh jelas ada Israel. Di Israel ada 11 macam vaksin yang diberikan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Finlandia, Denmark, Norwegia, Italia, Swiss ada 16 macam, Perancis 17 macam, kemudian Belanda ada 20 macam, Inggris 20 macam. Paling kiri Amerika Serikat ada 36 macam. Bapak Ibu, ini data apa? Ini data penjualan vaksin dari perusahaan obat namanya Merck. MERCK, Merck. Itu perusahaan pedagang obat. Obat. Nah ini data penjualan vaksin di berbagai negara. Bapak Ibu, nun sewu, ada enggak negara Indonesia di sini? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena negara kita punya pabrik sendiri. Ten Bandung. Bandung niku lho nggih mboten Bandung tan niku. Bandung Kilen, Jawa Barat. Jadi di Bandung itu ada perusahaan namanya Bio Farma. Itu bukan perusahaan swasta tapi BUMN. Pegawainya punya NIP, punya nomor induk pegawai karena pegawai negeri. Jadi itu pabrik vaksin milik negara kita. Dan ternyata produk vaksinnya dipasarkan di 132 negara lebih. Nah ini menarik. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan vaksinasi tidak ada di Amerika, di Eropa, di Israel, niku ndobos, ngapusi. Nah contoh beberapa pustaka, niki cilik banget nggih. Niki jurnal-jurnal penelitian, tapi yang paling penting bagi saya yang ini jurnal Epidemiologic Reviews tahun 2006. Judul jurnalnya adalah Immunization to Protect the US Armed Forces, Heritage, Current Practice, and Prospect. Imunisasi untuk melindungi tentara-tentara Amerika, sejarah masa lalu, penggunaan sekarang, dan prospek ke depan. Yang nulis ini Grabenstein dan kawan-kawannya. Nah, kalau jurnal itu kan ringkasannya kan ada pada abstrak, dan kesimpulan ada pada baris paling akhir. Nah, mari kita lihat baris kesimpulan ini, baris paling akhir, military immunization programs maintain the health of
soldiers, marines, sailors, airmen, and coast guardsmen, the resources most critical to military success. Program imunisasi militer menjaga kesehatan dari soldier, tentara, marines, marinir, sailors, ini angkatan laut, okay? Airmen, angkatan udara, penjaga pantai, sumber daya manusia yang paling penting untuk operasi militer. Jadi tentara Amerika itu divaksin. Nah kalau ada orang mengatakan tentara Amerika tidak divaksin, orang Amerika tidak divaksin, ini ndobos, ngapusi. Ada lagi ini, monggo Bapak Ibu, ini dilacak pakai HP, ketik saja, pakai Google Image, ketik Israel may cut child subsidies for anti-vaxxers. Negara pemerintah Israel akan memotong subsidi anak kalau orang tuanya menolak vaksinasi. Anti-vaksin, orang-orang anti-vaksin, orang yang menolak vaksinasi. Nah, jadi kalau orang tuanya menolak vaksinasi, maka subsidi anak itu dicabut. Kenapa demikian? Karena pemerintah Israel itu punya program vaksinasi untuk warga negaranya. Bahkan pemerintah Israel itu berjuang keras melawan orang-orang anti vaksin. Kenapa? Karena kalau warga negara Israel tidak divaksin, kemudian ada wabah. Wah, itu kalau udah jadi wabah itu sangat susah mengendalikan. Dan lain-lain. Kemudian nomor 6, vaksin katanya dibuat dari lemak babi. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengharamkan vaksin. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, niku nggih hoax, niku nggih berita dusta, niku nggih berita ndobos. Vaksinasi non sewu tidak pernah dibuat menggunakan lemak. Karena kalau tercemar lemak maka rusak atau terkontaminasi. Maka vaksinasi tidak pernah menggunakan lemak. Nah, barangkali yang dimaksud bukan lemak tetapi tripsin. Nah, Bapak Ibu, tripsin itu bukan lemak. Bukan karbohidrat, bukan vitamin, bukan hormon, bukan hormon. Tripsin adalah enzim. Enzim itu biokatalisator atau katalisator yang dipakai untuk mempercepat reaksi. Bapak Ibu, dalam pembuatan vaksin itu ada 3 macam vaksin. Ini info yang saya peroleh dari Dr. Dirga Rambe dan Dr. Piprim Basyaroh yang ahli vaksin. Kalau Dr. Piprim Basyaroh, beliau sekretaris IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau mengatakan memang ada 3 macam vaksin yang sempat dalam sejarah pembuatannya bersinggungan dengan tripsin babi. Yaitu 1, vaksin polio yang mencegah cacat permanen. 2, rotavirus yang mencegah kematian bayi setelah dilahirkan. 3, vaksin meningitis yang mencegah radang saput otak terutama di daerah panas termasuk jamaah haji dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, perlu saya matur ke panjenengan bahwa dalam pembuatan vaksin itu ada 2 tahapan proses. Yang pertama adalah proses penyiapan media yang nanti akan dipakai untuk membiakkan vaksin. Agak mirip bagi kita yang suka dengan pertanian, ibarat kita menyiapkan polybag atau tempat yang nanti untuk menyemaikan bibit vaksinnya. Jadi tempatnya itu disiapkan dulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah tempatnya siap, medianya siap, baru kemudian tahap kedua, bibit vaksinnya ditanam dan dikembangbiakkan. Nah, di tahap pertama tadi itu, agar media bisa disiapkan dengan cepat dan waktunya lebih cepat, maka digunakan tripsin babi. Kenapa tripsin babi? Karena tripsin babi adalah tripsin yang paling cocok dengan produk-produk dari manusia. Kenapa demikian? Saya pernah matur beberapa kali bahwa tingkat kedekatan DNA yang paling cocok antara hewan dan manusia adalah babi. Maka tripsin yang paling tepat untuk mempercepat reaksi penyiapan media ini adalah tripsin babi. Nah kemudian, jadi ketika media disiapkan, kemudian dipercepat reaksinya menggunakan tripsin babi, maka kemudian segera siap medianya. Nah setelah medianya dianggap siap, maka kemudian tripsinnya dihilangkan, dikeluarkan, dicuci. Pencuciannya tidak menggunakan rinso atau menggunakan B29 tidak. Tapi istilah pencucian ini adalah dihilangkan tripsinnya. Pembersihannya, penghilangannya itu tidak manual tapi mekanikal, menggunakan mesin dan dilakukan selama 65 miliar kali. Ini maaf saya tidak salah ketik. Saya ulangi, ini tidak salah ketik. Memang 65 miliar kali.
Dan itu dilakukan bukan 1-2 hari tapi 8-10 tahun. Jadi ultrafilterisasinya dilakukan selama 8-10 tahun. Maka trace elemen dari tripsin tadi sudah tidak terlacak lagi. Maka kemarin sempat ada viral informasi bahwa hasil lab vaksin ternyata di produk akhir tidak ditemukan adanya tripsin babi. Lah iya, lawang sudah dicuci sampai bersih. Nah maka trace elemennya sudah tidak terlacak lagi. Nah setelah tidak terlacak lagi maka kemudian Bapak Ibu tahap kedua mulai dilakukan yaitu pembiayaan vaksin. Nah untuk analog agar kita lebih mudah membayangkan Bapak Ibu, panjenengan nate dahar timus nate. Sing nate dahar timus ngacung. Timus niku bahan baku utamane napa? Tela. Menawi gethuk bahan bakunya napa? Tela. Menawi gaplek. Nai balung ketek manggleng. Tela. Nah Bapak Ibu kalau kita ingin membuat timus, manggleng, balung ketek sami. Gethuk, gatot, tiwul napa melih? Sing tela-tela ngoten niku. Itu kan kita harus menggunakan ketela. Nah, bagaimana cara agar kita dapat ketela? Paling gampang dengan anggitan pasar tela niku rampung. Tapi kalau kita pengen menanam sendiri, Bapak Ibu, kita punya lahan pekarangan. Bisa apa tidak batang ketela itu langsung ditancapkan di tanah yang keras? Plong, bisa apa tidak? Gak bisa. Mesti remuk niku. Nah, supaya bisa ditanam, maka tanah pekarangan kita harus digemburkan dulu, dipacul dulu menggunakan ngangge pacul, mau dipacul, mosok pacul ngangge potonot dipacul. Nah setelah tanahnya gembur, gini Bapak Ibu, maaf, saya terlalu cepat. Jadi menggemburkan tanah itu bisa menggunakan tangan, pakai jari tangan, gerus-gerus gitu. Bisa, ya paling enggak nanti setahun lah, terus gembur. Tapi ada cara yang lebih cepat, kalau menggunakan tanah kan lama, 1 tahun. Ada cara yang lebih cepat, tidak butuh 1 tahun, paling hanya 5 menit, nggak nyampe 2 menit menggunakan pacul, plak, 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 pun rampung, setengah menit, gitu. Nah setelah tanahnya gembur, baru kemudian batang ketela tadi ditancapkan, kemudian dipadatkan, disirami. Ajaib, 3 bulan berikutnya, ketika batang ketela itu kita bedol, dibedol ini bahasa Indonesia apa? Dicabut, napa nggih? Lah nek misalnya ada undang-undang dicabut, ngoten niku bahasa Jawane napa? Dibedol. Pokoknya ngoten niku. Nah, ketika batang ketela dicabut, ternyata ada ketelanya gede-gede. Nah, pas kita akan masak ketelanya itu akan kita buat jadi timus, gethuk, manggleng, gatot tiwul. Apakah kita masih mikir jangan-jangan masih ada partikel cangkulnya di situ? Gak ada lah. Maka Bapak Ibu, tripsin ini dicuci bersih sehingga kemudian sudah tidak terlacak lagi. Nah memang kan asalnya dari babi, ulama beda pendapat. Ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan. Nanti kita bahas. Ya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, hoax nomor 7, vaksin disebutkan terbukti gagal di berbagai negara. Mengapa malah kemudian Indonesia gencar mewajibkan dengan PIN? PIN itu apa? Program Imunisasi Nasional. Ini aneh katanya. Lewang vaksinasi itu gagal di berbagai negara. Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Nampaknya orang yang mengatakan vaksinasi gagal itu salah dalam membaca data. Bapak Ibu memang vaksinasi, beberapa jenis vaksinasi pernah gagal. Kita tidak menutup kenyataan, kita tidak mengaburkan sejarah. Vaksinasi itu pernah gagal di berbagai negara. Contohnya vaksinasi dari cacar variola itu pernah gagal di Inggris. Pernah Bu. Kapan gagalnya? Tahun 1867, 1880. Jenengan riyen sekolah kelas pinten niku? Tahun 1867, 1880. Dan Jepang juga pernah gagal vaksinasi variola tahun 1872, 1892. Pernah gagal. Bohong kalau kemudian sukses terus, bohong. Pernah gagal, tapi gagalnya kapan? Kan tahun awak dipun lahir dereng Pak? Dereng nggih. Tapi fakta terbaru, dunia telah bebas cacar variola sejak tahun 1980. Difteri pernah gagal di Jerman, tahun berapa? 1939. Fakta terbaru, vaksin difteri sukses dan dipakai di seluruh dunia. Hasilnya, kasus difteri turun 95%.
Masih ada sedikit 5%. Pertusis juga pernah gagal. Di mana? Di Kansas dan Nova Scotia. Tahun berapa? 86. Fakta sekarang, vaksin pertusis sudah sukses dan sekarang dipakai di seluruh dunia. Dan kasus turun lebih dari 80%. Campak pernah gagal. Di Meksiko, Haiti, dan seterusnya tahun berapa? 1989 dan seterusnya. Sekarang sudah sangat berbeda. Nah ini ada laporan menggunakan grafik dengan warna. Yang merah ini zaman dulu, ini kan judulnya Polio Eradication Progress, progres pemberantasan polio tahun 1988 sampai 2006. Bapak Ibu ini yang merah ini dulu endemik negara-negara yang kena polio, termasuk Indonesia. Ya. Nah kemudian Indonesia pernah bersih dari polio. Ini tahun 2006, Indonesia pernah bersih. Sekarang muncul lagi. Gara-gara kampanye anti vaksinnya sukses. Ini sedih. Gara-gara kampanye anti vaksin sukses, maka kemudian data terbaru ini tidak lagi putih tapi merah lagi. Ya. Ini negara mana ini? IPB. India, Pakistan, Bangladesh, niki Nigeria. Oke. Nah, kemudian data lain Bapak Ibu, misal apa Mas? Campak ya. Campak di Amerika, Bapak Ibu, tahun 196 sekian, vaksin yang berlisensi diperkenalkan di Amerika, kemudian angka campak di Amerika turun, dan tahun 1995, Amerika bersih dari campak. Kemudian rubella di Denmark, dulu kasus sangat tinggi, kemudian tahun vaksinasi diberikan di Denmark tahun 1999 pokoknya ini tahun 2000 Denmark sudah bersih dari rubella. Kemudian di England dan Wales ini ada kasus dan kematian yang kasus yang merah, kematian yang orange. Dulu angka kematian masih banyak sampai tahun 1954 apa gini. Pinten niku? 1954. Kemudian vaksin mulai diperkenalkan, kemudian angka kematian turun, kemudian angka kejadian turun, kemudian tahun 1974 sudah bersih. Jadi di England sudah tidak lagi ada kasus difteri. Di Australia juga begitu. Penggunaan awal vaksin difteri di Australia tahun 1940, kemudian vaksin yang berlisensi resmi dipakai tahun 1950, maka kemudian kasus sejak tahun 60 sudah tidak ada lagi di Australia. Jadi ternyata di berbagai negara maju, vaksinasi itu terbukti berhasil menghilangkan banyak penyakit. Nah, sayangnya di Indonesia, banyak orang yang percaya dengan berita bohong, kemudian ketakutan dengan vaksinasi, sehingga kemudian tidak mau divaksin dan sekarang muncul lagi penyakit-penyakit lama. Kemudian hoax nomor 8, angka kematian bayi akibat vaksin di Amerika sangat tinggi. Ulangi, angka kematian bayi akibat vaksin di Amerika sangat tinggi, maka Amerika menghapus program vaksinasi. Ini data yang viralkan di berbagai media. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, saya tidak tahu yang menyebarkan ini sadar enggak dengan apa yang disebarkan atau paham enggak sumber datanya. Bapak Ibu, ternyata yang dimaksud gagal itu adalah catatan dari Vaccine Adverse Event Reporting System atau data KIPI. KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi termasuk nyeri, gatal-gatal, demam, pusing, muntah, kulit memerah, bengkak di bekas suntikan, bahkan euforia. Ini semuanya harus dicatat. Kemarin pasca PIN itu ada banyak video, ada anak kecil yang menjerit-jerit, ada yang naik ke atas rumah, ada yang oyak-oyakan dengan gurunya, ini menarik ini. Ada yang kemudian pingsan, bahkan di beberapa SMP disebutkan beberapa anak sampai pingsan ketika divaksin. Nah itu jadi heboh, katanya vaksinasi menyebabkan pingsan, menyebabkan sakit dan seterusnya. Nah kemudian dilacak, kenapa pingsan? Ternyata itu gara-gara anak-anak itu pada takut dengan jarum suntik, semaput, karena lihat jarum suntik.
Nah inilah Bapak Ibu, dulu ketika anak-anak kami itu masih kecil-kecil, anak pertama dan kedua, kalau mereka akan disuntik malah saya minta, Dok, dilihat. Agar mereka berani dengan melihat jarum suntik dan merasakan suntikan itu. Tidak akan berbahayanya sebentar, sudah selesai. Jadi biar tidak takut dengan jarum suntik. Nah ternyata ada orang-orang yang takut dengan jarum suntik, sehingga kemudian ketika mau disuntik itu pingsan. Jadi bukan efek vaksinasinya, tapi ketakutan dengan jarum suntik itu. Nah, ada 38.787 laporan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, angka ini disebutkan di berita hoax itu sebagai angka kematian bayi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kalau di Amerika ada 1 orang meninggal gara-gara vaksinasi, itu pasti program vaksinasi akan di-stop, dievaluasi, kemudian dilacak apakah betul, ini kajiannya sampai dalam, apakah betul vaksinasi menyebabkan kematian, karena ada orang divaksin kemudian meninggal. Itu 1 saja, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 5, bahkan kalau sampai 10 orang, wah pasti udah heboh. Tidak mungkin sampai 38.000 kematian, gak mungkin. Nah ternyata ini orang salah membaca data. Dan Amerika tidak pernah menghentikan vaksinasi. Bahkan mempertahankan cakupannya sampai di atas 90%. Cakupan itu adalah bagaimana caranya agar semua warga negaranya divaksin. Memang masih ada beberapa persen ya, 10% kira-kira yang belum divaksin. Kemudian nomor 9, vaksinasi katanya tidak darurat. Pemerintah ini mengada-ada, masa darurat kok sampai 10 tahun. Nah Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kalau kita tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Nyuwun pangapunten kula ambali, kalau kita tidak tahu bahwa ada wabah atau kasus itu bukan berarti tidak ada. Bapak Ibu, catatan di dunia medis ternyata disebutkan bahwa 302 anak lumpuh lumpuh permanen, 302 anak lumpuh permanen akibat wabah polio di Jawa Barat. Niki sing rawuh mriki pinten atus niki? 1 2 3 4 9.000. 302 anak lumpuh permanen. Bapak Ibu, lumpuh permanen itu maknanya adalah permanen, selamanya. Jadi lumpuhnya ini bukan 1-2 hari tapi selamanya. Padahal mestinya ini bisa dihindari dengan vaksinasi. Bisa dicegah dengan vaksinasi. Tetapi sayangnya banyak orang tua di Jawa Barat yang mendapat berita bohong, tidak ditabayuni dulu dan tidak ikut ngaji di Jamasba. Oh kaduan. Sehingga kemudian termakan dengan berita yang tidak benar. Kemudian ketakutan, kemudian anak-anak tidak divaksin, hingga kemudian kena ini. Di Jawa Timur 328 anak meninggal akibat wabah difteri di Jawa Timur. Kemudian 201 bayi menderita CRS akibat wabah rubella di Jogja. Ini data di Rumah Sakit Sarjito. Mas Dr. Fauzan mungkin perso data detailnya, data lengkapnya. Jadi 201 bayi menderita CRS, congenital rubella syndrome. Ini ciri utamanya mata katarak, telinga kemampuan mendengarnya hilang alias tuli, kemudian jantung bocor. Kemudian jantung tidak bisa memompa darah sampai ke ujung kaki, maka kemudian banyak anak-anak yang terpaksa tidak bisa berjalan ketika masih balita, nah kecuali kemudian diterapi, kemudian bisa jalan mungkin setelah 8 tahun, 9 tahun baru bisa jalan. Padahal normalnya anak-anak bisa berjalan umur 1 tahun. Ada yang kebetulan keponakan saya itu 9 bulan bisa berjalan, itu bayi ajaib, 9 bulan kok iso mlaku. Kalau anak kami yang barep itu 15 bulan. Adanya persis 1 tahun, yang terbaru ini kemarin juga 1 tahun. Ya, terbaru kayaknya apa ya. Ini baru yang Rumah Sakit Sarjito, belum yang lain. Nah ini Bapak Ibu, 813, CRS, ini rubella di Jawa Timur sampai 700-an bayi lahir dengan CRS, dengan congenital rubella syndrome. Terus meningitis di Nigeria sampai 813 orang meninggal gara-gara wabah meningitis. Rotavirus di Indonesia pernah ini 240.000 anak meninggal. Ini sebelum vaksinasi digalakkan begitu. Rotavirus. Ya. Bapak Ibu, rotavirus
ini banyak menyerang pada bayi pasca dilahirkan. Karena daya tahan tubuh bayi kan belum begitu kuat ya. Maka kemudian kematiannya sangat tinggi. Nah, apakah data saya ini mengada-ada? Bapak Ibu, monggo kita bisa ngelacak pakai HP kita lagi. Dilacak data dari vivanews.com. Kita bisa mengetik angka 328, jadi kata kuncinya 328, kemudian difteri Jawa Timur, Vivanews akan ketemu ini. Bapak Ibu, Gubernur Jawa Timur waktu itu, Pak Karwo, sekarang siapa ya gubernurnya? Oh masih sama? Oh Khofifah, ini sebelum Khofifah, karena tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2011, korban penyakit difteri yang meninggal mencapai 328 orang. Dan ini meninggalnya permanen, bukan 1-2 hari. Padahal ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Terus polio, Bapak Ibu, nun sewu. Ini data dari UNICEF. Setidaknya 302 anak yang belum pernah diimunisasi dibuat lumpuh oleh wabah ini. Polio tidak ada obatnya. Padahal ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Cuma sayangnya sebenarnya malih banyak orang tua di Jawa Barat yang termakan berita yang tidak benar tentang vaksin, kemudian ketakutan, kemudian anak tidak divaksin. Bapak Ibu mohon izin nayangkan gambar foto ini, mohon maaf. Kalau kena polio itu selamanya, sampai tua selamanya. Bukan 1-2 hari. Dan na'udzubillah min dzalik, masa depannya bisa kita bayangkan. Saya bahkan saya membayangkan sendiri pun saya nggak berani. Kalau anak-anak kami misalnya kena na'udzubillah min dzalik, membayangkan saja saya nggak berani. Maka karena tidak mau ambil resiko, anak-anak kami divaksin. Untuk mencegah yang semacam ini. Dan mohon izin menanyakan ini, maaf. Satu rumah dengan 4 anak, semua anaknya lumpuh. 1, 2, 3, 4. Semuanya lumpuh. Padahal bisa dicegah dengan vaksinasi. Na'udzubillah min dzalik. Maka monggo Bapak Ibu, nanti atau besok kita akan bahas bagaimana fatwa ulama mengenai vaksinasi yang menggunakan bahan yang bersumber yang tidak halal. Soal akan kita bahas. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah waktunya dan Isya dan salat Isya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.